belikan tanah, belikan mobil, untuk membangun rumah. Cash, saya nggak utang bank, cash. Bagaimana cara mengatur, memanage keuangan? Yang saya lakukan adalah saya menganggap saya ini adalah seorang karyawan di Toserba, begitulah. Karyawan di Indomaret, gitulah. Saya punya temen karyawan di Indomaret, gajinya 2,5 juta per bulan. 2,5 juta kalau dia kerja lembur dan sebagainya, dia dapat bonus dan sebagainya, bisa 3 juta lebih dikit, bisa 3 jutaan waktu itu ya. Tahun 2008 itu saya punya temen yang kerja di Indomaret, dan saya menganggap saya pun seperti itu. Saya adalah seorang karyawan dengan penghasilan 2,5 juta per bulan, yang 2,5 juta itu harus bisa membayar semuanya, bisa membayar sekolah buat anak, bisa membayar semuanya, untuk listrik, untuk nabung bahkan. Jadi saya anggap 2,5 juta itu bisa untuk kehidupan sehari-hari, bahkan untuk nabung, untuk wisata, untuk mudik, untuk jalan-jalan, untuk sedekah ke orang lain. Itu 2,5 juta harus cukup. Nah, penghasilan kelebihan saya dari 2,5 juta itu saya tabung, saya belikan aset, saya belikan tanah, saya belikan rumah, selalu seperti itu. Saya belikan mobil. Itu kebutuhan yang di luar kebutuhan sehari-hari. Jadi kalau sebulan saya dapat 7 juta, 8 juta, saya ngambil 2,5 juta, saya kasih ke istri. 2,5 juta itu anggap gaji saya sebagai, ya katakanlah kerja di Indomaret gitu. Udah 2,5 juta, nggak ada tambahan lagi. Nanti bulan depan 2,5 juta lagi, terus seperti itu harus cukup untuk bayar semuanya. Bahkan saya selalu tanya ke istri saya, 2,5 juta itu sisa apa enggak, bisa nabung berapa dari 2,5 juta. Saya anggap seperti itu, karena teman saya yang karyawan toko ini 2,5 juta dia bisa nabung, dia bisa jalan-jalan tiap weekend gitu. Jadi saya menganggapnya seperti itu. 2,5 juta harus bisa nabungnya harus banyak, harus bisa nyimpen. Dari 2,5 juta ini harus bisa nyimpen buat sekolah anak nanti. Waktu itu anak saya masih kecil, terus anak saya ini kecil udah dititipkan ke PAUD, karena 2,5 tahun udah ada adiknya, jadi dititipkan ke PAUD, dan PAUDnya yang cukup bagus, bayarnya cukup mahal. Dan ini dialokasikan dari yang 2,5 juta itu. Penghasilan saya yang lain di luar 2,5 juta itu saya tabung, saya belikan tanah, belikan mobil, untuk membangun rumah gitu. Saya rata-rata per bulan di tahun, rata-rata per bulan kalau dihitung selama ini sekitar 8 sampai 10 juta rata-rata per bulan. Tapi ada tahun-tahun tertentu, kalau nggak salah itu adalah sekitar tahun 2013-an, dan kemarin ini 2018-an ini itu sekitar 12 juta per bulan. Tapi ada masa-masa sepi memang, seperti 2014 saat pemilu itu sepertinya memang menjadi hal umum kalau pemilu itu ekonomi turun. Jadi di awal-awal pemilu 2014, terus 2015 itu mulai naik, itu emang turun. Paling sebulan kalau nggak salah 5 atau 6 juta. Nah, penghasilan saya yang kelebihan dari 2,5 juta itu saya anggap kelebihan penghasilan. Itu nggak pernah saya pakai. Selalu saya belikan tanah, saya belikan kamera. Saya pernah punya kamera, saya beli selalu second kamera. 1000D saya beli 2,5 juta waktu itu, tahun 2010-an sekitarnya, 2,5 juta. Lalu saya beli 500D. Saya punya D42, 60D 1 berarti 3, Nikon ada 3,
1000D ada 2, 500D ada 1, berarti 6, 60D ada 1. Yang pokok itu saya punya 7 kamera. Saya pernah punya 350D, 400D, tapi kemudian saya jual, saya berikan 1000D itu. Itu yang pokok 7 kamera. Selama bertahun-tahun 7 kamera itu sama saya terus. Sampai saya udah pernah cerita kan tentang kedatangan fotografer baru yang pakai mirrorless. Akhirnya saya upgrade ke 5D, upgrade ke A7. Itu saya jual yang D40, saya jual 60D, saya jual 1000D, saya jual. Terus saya beli kamera-kamera yang upgrade itu. Tapi selama bertahun-tahun dari 2008 2009 itu sampai kemarin 2016 itu saya masih pakai 7 kamera saya itu. Yang paling bagus adalah 60D, yang lain adalah 1000D, D40 gitu. Selalu, jadi penghasilan saya ini selalu saya belikan tanah, saya belikan. Saya 2008 memulai karir. 2009 saya udah beli tanah. Beli tanah yang saya tempati di sebelah itu rumah saya. Saya udah beli tanah. Tahun berikutnya 2010 saya udah bangun rumah. 2008 memulai karir. 2009 saya udah bisa beli tanah cash, saya nggak utang bank, cash uang. 2010 saya bisa bangun rumah cash juga. Saya punya, waktu itu punya 50 juta buat bangun rumah. Rumahnya belum sempurna, tapi udah saya tempati. Dan di musim berikutnya begitu selalu saya tempelkan untuk rumah. Jadi fotografer kan apa ya, misalnya sebulan gitu dapat 10 juta, dapat 8 juta, kepake 2,5 juta untuk apa, kehidupan sehari-hari. Masih sisa, misalnya sisa 5 juta, itu saya tempelkan ke sesuatu, ke rumah, misalnya ke keramik gitu. Terus saya tempelkan ke cat. Jadi tiap bulan pasti rumah saya entah itu di keramik, entah itu di cat, entah itu upgrade lah, rumah saya ini dikit-dikit upgrade, entah itu bikin awning gitu. Terus nanti bulan berikutnya dikit-dikit dalam 2 musim itu udah bisa beli mobil. Yang waktu itu beli mobil kecil-kecilan, beli mobil bagong kecil-kecilan Carry tahun 86 gitu. Jadi di tiap penghasilan kelebihan dari 2,5 juta itu pasti saya tempelkan sesuatu, pasti saya belikan sesuatu yang itu adalah aset. Tahun 2010 setelah saya bangun rumah, 2011 2012 saya sudah bisa beli tanah kaplingan di sebelah rumah saya. Saya beli, saya bikin untuk usaha konveksi ini yang saya buat garasi yang akhirnya konveksi bangkrut itu. Itu saya udah bisa beli tanah, bikin bangunan kecil-kecilan untuk usaha konveksi, beli mesin jahit untuk konveksi, beli punya modal untuk buka konveksi. 2012 2013 2014 2015 itu saya udah punya mobil Hyundai sedan. Saya udah bisa beli sawah 55 juta tuh saya jual untuk naik haji, untuk daftar haji. Saya daftar haji lunas untuk seluruh keluarga, bahkan untuk ibu mertua saya, lunas tanpa utang bank. Saya bangun rumah, beli tanah, beli kaplingan, daftar haji, modal untuk konveksi dan lain-lain, itu semua cash tanpa saya hutang bank. Saya beli sawah di Kebumen itu semuanya cash, semuanya dari hasil motret, semuanya adalah uang kelebihan dari yang 2,5 juta. Jadi prinsipnya adalah simpan, tetapkan uang per bulan, dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Tetapkan uang per bulan, yang mana itu adalah biasanya saya ngambil standar itu adalah gaji dari pegawai kelas rendah. Itu standar hidup saya. Kelebihannya adalah untuk membeli aset, membeli tanah, membeli sawah begitu, bangun rumah dan sebagainya. Makanya saya bisa bangun rumah cash. Saya nggak pernah sekalipun utang bank, semuanya cash, semuanya adalah ayam, semuanya cash. Saya nggak pernah utang bank sama sekali.
saya lunasi haji cash. Tentu saja berangkatnya nanti tahun 2032. Saya daftar di tahun 2013 kalau nggak salah, dan itu cash untuk saya, istri, dan ibu mertua saya. Dengan prinsip itu, dengan prinsip yang istri saya kasih 2,5 juta, sisanya adalah untuk membangun sesuatu, untuk membeli sesuatu yang produktif, untuk membeli tanah misalnya, atau untuk membeli kaplingan gitu. Itu kita bisa, sebagai fotografer, kita bisa hidup mapan, bahkan melebihi pegawai, melebihi PNS. Karena kalau pegawai kan, kalau mau beli rumah ya dia utang bank gitu, biasanya begitu kan. Saya nggak perlu utang bank. Di tahun kedua saya motret, saya udah bisa beli tanah. Tahun ketiga, tahun 2010, saya udah bisa beli rumah cash. Tahun-tahun berikutnya saya beli kaplingan lagi, beli tanah, beli kaplingan, dan saya punya beberapa kaplingan sampai sekarang, beli mobil dan sebagainya. Jadi saat saya tahun 2016, karena ada fotografer baru yang punya kamera-kamera mahal, lalu saya memutuskan untuk upgrade alat. Saya upgrade ke full frame dan sebagainya, membeli kamera-kamera yang harganya lumayan mahal, lensa yang harganya mahal. Itu saya dengan mudah bisa membelinya karena memang penghasilan foto roll-rollan ini besar sebenarnya. Kami fotografer roll-rollan ini sebenarnya bisa dengan mudah beli kamera-kamera full frame, lensa-lensa mahal, bisa dengan mudah melakukan itu. Tapi kenapa nggak pernah beli? Kenapa alat yang kami pakai selalu alat-alat seadanya? Karena memang pekerjaan kami nggak mengharuskan kami memakai alat-alat yang mahal. Jadi konyol kalau kita motret roll-rollan makainya alat yang mahal. Itu nggak sebanding. Jadi saya pakai kamera murah aja karena itu adalah yang paling sebanding untuk job yang saya dapat gitu. Terakhir itu tadi, saya membeli 5D Mark II, beli Sony A7, beli lensa-lensa yang mahal karena saya harus beradaptasi dengan keadaan, dengan fotografer baru yang hobi. Mereka belum menikah, mereka belum memikirkan susu untuk anaknya, mereka masih lulusan kuliah dari orang tuanya kaya, makanya mereka bisa beli kamera mahal kan. Kami ini fotografer senior membeli alat-alat mahal karena memang harus beradaptasi dengan zaman yang berubah. Tapi kehidupan sebagai seorang fotografer kampung pun, fotografer yang motret roll-rollan, itu tidak buruk, sama sekali tidak buruk. Kalau kita bisa memanage keuangan kita dengan baik, kita fotografer kampung roll-rollan ini yang dipandang sebelah mata itu bisa punya segalanya. Nah, ini yang saya akan cerita. Ini yang teman-teman akan berubah 180 derajat. Kenapa cerita saya tadi itu nggak ada apa-apanya, teman-teman? Nggak ada apa-apanya.